Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Selama dalam topik pakai, kita mulai waktu sejenak dengan Anda. I come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. Yes, you did. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we thank you today for your goodness, for your mercy. Thank you for your love, for loving us when we were quite unlovable people. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Ya, shalom, kembali bersama dalam Deep Talk with Pastor. Malam hari ini kita akan masuk dalam pembacaan pasal-pasal terakhir dalam Injil Yohanes. Dan sebelum kita mulai, kita satu dalam doa, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak bicara kepada kami masing-masing, sehingga Injil Yohanes pasal 20 yang kami akan baca malam hari ini bisa kami pahami, kami mengerti, dan akhirnya kami semua diberkati. Jangan satupun kami yang kau lalui. Jamah kami dan berkati kami. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, kita akan langsung saja ya membuka Injil Yohanes pasal yang ke-20. Dan saya berharap semuanya dalam kondisi yang oke, sehat, diberkati, bahagia ya. Dan semua itu selain kita imani juga harus kita usahakan ya. Bahagia harus diusahakan, diberkati juga harus diusahakan, dalam artian kita harus mau menjadi orang mengimani orang yang diberkati gitu ya. Kalau kita terus mengasihi diri sendiri ya, maka kita tidak akan sampai ke sana ya. Sebab semua bisa dimulai dari diri sendiri dulu ya. Saya selalu membawa kitab saya ya di pangkuan ini ya. Jadi meskipun nanti dibantu dengan ayat-ayat yang tersedia di layar, tapi biasanya saya selalu bawa Alkitab saya karena kebiasaan ya, lebih nyaman pakai Alkitab dalam bentuk buku. Kalau itu menjadi kebiasaanmu juga, siapkan Alkitabmu dan kita buka Yohanes pasal yang ke-20. Ya, kebangkitan Yesus ya, pasal 20 Injil Yohanes. Ini pasal terakhir karena Injil Yohanes cuma sampai pasal 21. Kita baca ya saudara ya. Pasal 20, kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Pada hari pertama minggu itu berarti hari Minggu. Karena hari terakhir dalam budaya Yahudi adalah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari ke-7. Ya. Kita tahu bahwa seminggu ada 7 hari. Ya. Berarti hari pertama minggu itu jatuh hari Minggu, karena Sabat itu hari Sabtu ya. Pagi-pagi benar, berarti mungkin sekitar jam 4, jam 5 sebelum matahari terbit ya. Maria Magdalena, kalau kita membaca di ayat ini, Maria Magdalena pergi ke kubur itu ya. Ia melihat batu telah diambil dari kubur. Kalau kita baca Injil lain, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya, tapi di Injil Yohanes yang dicatat hanya Maria Magdalena. Mana yang benar sebenarnya nggak usah diperdebatkan ya, karena mungkin Yohanes ingin menekankan Maria Magdalenanya ya, tapi Injil yang lain mencatat lebih lengkap lagi, terutama Injil Lukas. Kita tahu ya ada berapa wanita datang ke kubur itu, karena Lukas kan lebih menyelidiki ya, menginterview banyak saksi sehingga dia mungkin bisa mendapatkan cerita yang lebih objektif. Sedangkan Yohanes mungkin karena dekat dengan Maria Magdalena, yang dia tahu, yang dia mau catat ya Maria Magdalena yang ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur atau digulingkan begitu ya. Ayat 2. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Kembali Yohanes bicarakan dirinya sendiri dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ya, Yohanes sampai duluan di kubur. Petrus meskipun berlari duluan, tapi karena murid ini atau Yohanes lebih cepat, Yohanes sampai duluan ke kubur. Ayat yang kelima, ia menjenguk ke dalam. Siapa ia? Ya, Ia di sini ya adalah si Yohanes ya. Karena Petrus belakangan ya, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tapi ia tidak masuk ke dalam. Yohanes tidak masuk ke dalam, hanya dari luar saja, hanya menjenguk ke dalam. Ayat 6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia. Sampai akhirnya Simon Petrus di kuburan itu dan masuk ke dalam kubur. Simon yang masuk ke dalam kubur itu melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Jadi spesifik ini yang dicatat oleh Yohanes terhadap peristiwa kebangkitan Yesus, bahwa kain kapan sudah terletak di tanah, berarti Yesus yang dikafani itu kafannya sudah copot, berarti kalau notabene Yesus telanjang gitu ya, mayatnya diambil telanjang kalau itu dicuri berarti ya. Kemudian kain yang ada di kepalanya itu ya, kain peluh yang ada di kepala ya, itu tidak lagi ada di kepala tapi terletak di dekat kain kapan itu ya, agak ke samping di tempat yang lain
yang sudah tergulung dan sudah tergulung, ya. Dan ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain. Setelah Petrus masuk melihat itu, mencatat itu, Yohanes masuk juga, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu dan melihatnya dan percaya. Siapa yang percaya? Yohanes percaya. Ya, mungkin ya Yohanes tiba-tiba dapat pencerahan bahwa apa yang dikatakan oleh gurunya selama ini itu tergenapi. Dia harus bangkit. Dia percaya, ya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ya, tapi jangan dipahami percaya itu berarti Yesus benar-benar bangkit dan Tuhan dan lain sebagainya. Percaya mereka itu masih dalam pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Ya seperti kita lah, ketika kita pertama kali bertobat, pertama kali kita percaya, kita sudah percaya tapi masih ada pertanyaan-pertanyaan ya yang belum terjawab, yang masih seperti puzzle-puzzle gitu ya, yang butuh harus dirangkai sehingga akhirnya kita bisa memahami dengan utuh. Kurang lebih begitulah ya percayanya si Yohanes. Tapi setelah dia tua, ketika dia menulis Injil ini, dia sudah level pada iman percaya benar. Tapi dalam konteks kebangkitan Yesus ini, ya dia sudah percaya, cuma masih ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, lanjut ya kalimat berikutnya atau perikop berikutnya. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena yang dicatat oleh Yohanes tadi sampai pertama kali dikubur dan lihat batu itu tergulung, dikatakan oleh Yohanes kemudian menampakkan diri. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat 11. Tapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyeum ke dalam kubur itu. Jadi kronologisnya menurut Injil Yohanes, Maria Magdalena yang pertama kali ke kubur, lihat batu itu terguling. Kemudian dia langsung lari mendapati Simon Petrus, cerita sama Simon Petrus. Simon Petrus kemudian menuju ke kuburan bersama dengan Yohanes. Yohanes lari lebih dulu, sampai di kuburan lebih dulu. Dia cuma dari luar, menyenguk ke dalam, lihat semua tadi. Kain kafan sudah tergeletak di tanah, kain peluh sudah terlipat dan juga di tempat yang lain. Petrus masuk dulu. Murid yang lain ini, Yohanes ini kemudian juga masuk juga. Percaya, dan mereka berdua akhirnya kembali pulang ke rumah ya. Dan Maria Magdalena rupanya juga ikut menyusul ya. Habis lapor ke Simon Petrus sama Yohanes lari, Maria rupanya menyusul dengan lari juga ya. Larinya perempuan mungkinnya akhirnya belakangan gitu ya. Setelah Simon dan juga Yohanes kembali pulang melihat kubur itu kosong dan Yohanes sudah percaya dalam hatinya, Maria Magdalena sampai di kubur dan duduk di situ menangis ya. Kemudian dia juga menjenguk ke dalam, berarti dia juga melihat apa yang terjadi. Kain kafan itu sudah jatuh di tanah, kain peluhnya sudah tersimpan atau terlipat dengan rapi di tempat yang lain, seperti yang dilihat oleh Petrus dan juga Yohanes. Ayat 12. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Jadi ketika Maria Magdalena melihat ke dalam, atau bahasa LAI-nya menjenguk ke dalam, yang dia lihat bukan cuma seperti Petrus dan Yohanes melihat kain kafan dan juga kain penutup kepala ya, kain peluh itu ya, tapi juga dia melihat ada dua malaikat, satu di kepala Yesus, satu lagi di sebelah kaki ya, dua orang malaikat. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, ya. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ya. Jadi momen Maria menjenguk ke dalam itu, dia menyaksikan ada dua orang malaikat yang dia tidak kenal itu malaikat. Ya. Satu duduk di kepala tempat mayat Yesus ditaruh, dan satu lagi di kaki. Ya. Kemudian ada interaksi gitu ya. "Tuanku, mayatnya dicuri," dan lain sebagainya. Kemudian Maria melihat ke belakang ada orang, terus berkata kepada orang itu ya, ketika ditanya kenapa engkau menangis, terus dipikirnya itu penunggu taman ya, "Kalau engkau ambil mayat tuanku, katakan di mana supaya aku mengambilnya." Jadi Maria juga nggak mengenali Yesus pada kesempatan pertama. Baru ketika Yesus berkata Maria, ya, Maria berpaling dan berkata kepada dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," rabi, ya, rabuni, guru. Jadi rupanya dialek berarti apa, intonasi atau dialek atau
bahasa atau cengkoknya Yesus itu dikenali oleh Maria, sehingga Maria yang bicara kepada Yesus itu tidak melihat wajahnya, akhirnya berpaling dan berkata Rabuni, ya, karena suaranya Yesus dia kenal sekali. Ini suara guruku, dan langsung berkata refleks guru, gitu ya. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi ketika Maria berkata Rabuni, artinya guru tadi, tentu dia berusaha untuk memegang tangannya Yesus atau memeluk Yesus atau apapun itu ya, ekspresi seorang yang senang gitu, sukacita. Tapi Yesus bilang jangan sentuh aku dulu ya, jangan pegang aku dulu ya, sebab aku belum pergi kepada Bapa, dan seterusnya ya. Jadi sampaikan ini kepada murid-muridku yang lainnya. Maka Maria menyampaikan itu kepada murid-muridnya bahwa aku melihat Tuhan. Jadi kalau dari Injil Yohanes, yang pertama kali menjadi saksi melihat Yesus bangkit adalah Maria Magdalena. Yang menjadi saksi bahwa kubur itu kosong adalah Yohanes. Ya. Karena Yohanes pertama kali yang menyenguk. Maria Magdalena meskipun tahu kubur itu kosong, atau Maria pertama kali yang datang ke kubur itu, tapi kubur itu tidak dia lihat kosong apa tidak. Pokoknya batunya terguling gitu ya. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Karena itulah dia cepat lari ya kepada Simon Petrus. Baru Yohanes yang datang pertama kali melihat kubur itu kosong, Petrus, baru Maria. Kalau saksi yang pertama kali melihat kubur itu kosong ya Yohanes, mestinya jawabannya begitu ya. Petrus, kemudian juga Maria Magdalena. Tapi siapa yang menjadi saksi pertama Yesus bangkit? Kalau kita referensinya adalah Injil Yohanes, adalah Maria Magdalena. Baru kemudian Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya, bahkan pada 500 orang dalam kesempatan yang sama gitu ya. Ayat yang ke-19, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, jadi pada hari itu juga. Jadi Maria Magdalena, Yohanes, Petrus itu melihat kubur kosong itu pagi hari di hari Minggu, ya kan? Kemudian juga Maria Magdalena berjumpa dengan tubuh kebangkitan Yesus di hari Minggu pagi, malam harinya ya di hari pertama minggu itu juga ya, berarti kurang lebih sekitar jam jam 5 ya, berarti belum berganti hari, karena hari berganti kan jam 6 ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Jadi masih hari pertama, berarti kan masih hari Minggu. Kalau sudah malamnya itu di atas jam 7, jam 8, jam 9 malam, tentu itu udah hari kedua ya. Kalau dikatakan pada hari sudah malam pada hari pertama itu berarti sekitar jam 5 menjelang maghrib lah, menjelang jam 6 gitu ya. Itu sudah dikatakan malam ya. Karena hari itu akan berganti. Pergantian hari dalam budaya Yahudi itu seperti itu ya. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Takut murid-murid, kenapa? Karena isu yang beredar adalah mayat Yesus dicuri murid-muridnya. Kalau kau membaca Injil yang lain, Injil Lukas misalnya, itu penjaga-penjaga yang menjaga kubur Yesus yang melihat penampakan malaikat datang, batu terguling ya, itu kan lapor kepada, ketika mereka sadar lapor kepada imam besar, terus dibayar gitu ya, dikasih uang, pokok bilang saja kalau ditanya murid-muridnya yang mencuri. Jadi isu hari itu bahwa mayat Yesus yang baru dikubur 3 hari yang lalu di hari Jumat itu sudah hilang dari kubur, itu karena dicuri murid-murid. Ya tentu akhirnya murid-murid jadi target pencarian. Target pencarian bukan saja berarti dicari untuk ditangkap, tapi dicari oleh orang-orang lain untuk minta konfirmasi gitu. Benar nggak sih mayat Yesus? Ya karena dituduhnya murid-murid yang mencuri, tentu mereka akan ditanyakan oleh orang-orang lain ya, simpatisan-simpatisan gitu, dan mereka akhirnya mengunci pintu rapat-rapat karena ketakutan akan hal-hal yang mereka belum pastikan itu. Padahal kalau kita baca di ayatnya, di atasnya, Yohanes sudah percaya
ya. Tapi tadi saya bilang percaya belum full banget. Sebab kalau percayanya sudah full banget, maka Yohanes pasti nggak akan ada di tempat itu, ya. Dia percaya kok gurunya udah bangkit, tapi dia masih agak pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak yang masih belum terjawab di hati mereka, sehingga dia menjadi bagian dari murid-murid yang sedang ketakutan dan mengunci semuanya karena orang-orang mencari mereka. Yesus datang di tengah-tengah mereka dan kalimat damai sejahtera bagimu, shalom bagimu. Di tengah murid-murid yang ketakutan, Yesus memberikan damai sejahtera buat mereka. Ini juga harus kita imani bahwa di tengah kesulitan kayak apapun, ketakutan demi apapun, karena apapun juga, Yesus adalah pemberi damai sejahtera. Ya, aminin itu. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Diberikan kuasa, dihembusi Roh Kudus. Tapi Roh Kudus belum penuh, belum turun atas mereka, baru dihembusi doang, saudara. Sebab kalau Roh Kudus sudah penuh atas murid-murid, nggak perlu ada Pentakosta lagi, ya. Tapi Pentakosta baru terjadi 40 hari kemudian, ya. Itu 50 hari kemudian, hari ke-50, maafkan saya, ya. Hari ke-40 Yesus naik ke surga, kemudian 10 hari lagi mereka menunggu janji Bapa, hari ke-50, hari Pentakosta, hari ke-50, Roh Kudus turun atas semua murid-murid. Di momen ini Yesus menghembusi Roh Kudus, membagikan Roh Kudusnya, ya, dihembusi, ya, tapi belum penuh atas murid-murid. Dan sambil berkata, kau punya kuasa mengampuni orang, maka dosa orang itu akan diampuni. Menyatakan dosa orang itu ada, maka dosanya tetap ada. Murid-murid punya kuasa seperti Tuhan, ya. Kalau bilang dosa orang diampuni, dosa diampuni. Dosa orang itu tidak diampuni, maka dosa orang itu tidak diampuni. Ini dibagi misalnya dalam praktek pelayanan yang saya tahu, ya, dari saudara kita orang Katolik gitu, ya. Makanya kalau pengakuan dosa itu harus sharing sama romo, sama pastor gitu, ya. Ada bilik-bilik doa, bilik-bilik pengakuan dosa. Kemudian ketika mengaku dosa, maka romo atau pastor itu akan memberikan nasihat sesuai firman Tuhan dan mengatakan dosamu diampuni. Maka orang ini keluar, dosanya sudah diampuni. Ya, karena memang alkitabiah, ya. Karena murid-murid diberikan kuasa untuk mengampuni dosa orang kalau orang itu mengaku dosa. Ya, kalau orang itu murid-murid berkata dosanya masih ada, ya dosanya masih ada. Ya, begitu berkuasanya seorang murid Tuhan itu, ya. Jadi bagi saya nggak salah gitu, ya. Jadi kita imani kalau kita ngaku dosa, dosa kita diampuni. Ya, tidak ingat-ingat lagi, nggak usah diingat-ingat lagi dosa itu gitu, ya. Dan kalau kau terus masih berpikir dosaku masih ada, ya terus aja masih ada, meskipun kau sudah Kristen puluhan tahun gitu, ya. Maka percayalah kita punya kuasa. Murid Tuhan itu punya kuasa bahkan mengampuni dosa. Itu kuasa yang seperti kayak Tuhan loh, ya. Tuhan itu yang sanggup mengampuni dosa kita. Ya, kita juga punya kuasa seperti itu karena Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita kuasa seperti itu, ya. Lanjut ayat 24. Kita coba baca ayat yang ke-24, ya. Bersama saya. Sampai berapa ayat, ya? Oh, sampai 31, ya. Bersama-sama saya. Kita baca ayat 24. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi Thomas yang disebut Didimus, yang kalau kita baca dalam pasal-pasal sebelumnya itu artinya kembar, ya. Thomas itu nama Yunani, sedangkan Didimus itu nama Ibrani, yang artinya kurang lebih sama, kembar. Jadi mungkin Thomas ini adalah anak kembar atau punya saudara kembar gitu, ya. Ketika Yesus datang ke situ, Thomas nggak ada, ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sesuatu yang sering kali masih kita lakukan, masih kita kerjakan, saudara. Orang itu harus melihat dulu baru percaya. Ya, itu masih masuk akal lah. Bagi saya, Thomas masih masuk akal. Yang saya heran tuh orang sudah melihat tapi nggak percaya. Padahal orang tuh biasanya baru melihat dan percaya. Tapi ada orang sudah melihat berkali-kali tapi nggak percaya juga. Ini aneh, saudara, ya. Itu aneh, ya. Jangan-jangan bukan orang pilihan Tuhan, maka sudah banyak melakukan melihat mujizat tapi nggak bisa percaya juga bahwa Yesus itu ada.
Bagi saya yang Thomas ucapkan ini sesuatu yang manusiawi, ya. Bahkan dalam pelayanan saya masih saya lihat banyak orang melakukan seperti itu, ya. Seolah-olah percaya tapi nggak percaya gitu, karena belum menyaksikan dengan sungguh, ya. Ayat yang ke-26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. 8 hari kemudian, ya. Ini kan terjadi pada hari-hari di hari pertama atau di malam itu, ya. Kalau Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lainnya itu kan di malam hari, di hari pertama itu, di hari kebangkitan itu, ya. Dan 8 hari ketika itu terjadi di minggu malam itu, maafkan saya belepotan, di minggu malam itu ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, Thomas nggak di situ, oke? Terus ketika Thomas akhirnya sampai, entah itu mungkin sudah di hari Senin yang baru, ya, di minggu malam, ya, di hari kedua, murid itu bilang, Yesus sudah bangkit, Guru sudah bangkit. Aku nggak percaya dengan kata-kata tadi, ya. Dan dikatakan kemudian 8 hari kemudian. 8 hari kemudian itu ya berarti kalau nggak di hari Selasanya, hari Rabu gitu, ya. Tergantung bagaimana kita mengukurnya. Tapi nggak penting juga kita ukur. Tapi yang pasti 8 hari kemudian, murid-murid kembali berada dalam rumah itu. Jadi rupanya rumah itu menjadi tempat di mana murid-murid selalu berkumpul. Ya. Tempat yang saya tafsirkan kalau Bapak Ibu mengikuti tadarusan Alkitab Injil Lukas, Injil Kisah Rasul dan juga Injil Yohanes adalah tempat kediaman dari Maria yang disebut ibu dari Markus. Ya. Jadi tempat di mana Yesus juga melakukan perjamuan terakhir, ya, di atap rumah di atas, di lantai atas gitu, ya. Ini mungkin tempat yang akhirnya menjadi tempat berkumpulnya murid-murid di gereja mula-mula, ya, sampai akhirnya nanti mereka menjadi pelayan, rumah itu nggak jadi muat lagi dan akhirnya mereka mulai mengajar di Bait Allah dan di rumah-rumah ibadat gitu, ya. Tapi sebelumnya mereka selalu berkumpul di rumah ini, rumahnya kediamannya Markus, penulis Injil Markus. Sekali lagi tafsiran, ya, bisa benar, bisa salah. Jangan terlalu fokus sama hal itu, ya. Saya kalau ngomong tafsiran ya berarti tafsiran, ya. Lanjut. Sementara pintu-pintu terkunci. Sama 8 hari kemudian murid-murid ada di rumah itu, pintu-pintu juga terkunci. Jadi murid-murid masih dalam ketakutan. Jadi selama seminggu itu cerita tentang kebangkitan Yesus, cerita tentang mayat Yesus dicuri, cerita tentang murid-murid yang dituduh menjadi pencuri mayat Yesus itu menjadi buah bibir dari orang-orang yang ada di Yerusalem. Sehingga mereka tuh bersembunyi. Ketika kumpul di satu tempat, mereka tutup semuanya. Oke? Dan sementara pintu itu terkunci, Yesus datang lagi. Dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Pintu terkunci, Yesus tiba-tiba untuk kali kedua, 8 hari sebelumnya juga begitu. Semua terkunci, tiba-tiba di tengah-tengah mereka ada. Ketika Thomas 8 hari berikutnya ada juga bersama mereka, Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka ketika pintu semua terkunci. Berarti tubuh kebangkitan Yesus itu tidak dibatasi oleh dimensi ruang atau benda atau waktu, saudara. Ya. Dia pintu terkunci pun bisa tiba-tiba ada di tengah-tengah. Ini yang saya coba pahami dan mengerti soal tubuh kebangkitan kita nanti, ya. Tubuh kemuliaan kita, tubuh surgawi kita. Ya, kita bisa berada di mana saja. Tentu kita berada kemana saja itu bukan semau kita, tapi kehendak Bapa. Sebab kalau kita sudah ada yang bersama dengan tubuh kebangkitan kita, maka kita seperti Yesus. Yesus berkata bahwa aku tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Bapa kepadaku. Aku hanya melakukan apa yang kulihat yang Bapa lakukan, dan aku hanya melakukan apa yang Bapa perintahkan. Jadi ketika kita nanti akhirnya mati, terus kita dibangkitkan, kita punya tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, dan kita ada di tempat Bapa di surga, maka meskipun kita bisa berpindah-pindah, bisa kemana-mana seperti tubuh kebangkitan Yesus, tapi kita nggak punya kehendak pribadi lagi, saudara. Ya. Ketika kita disuruh Bapa, kamu ke sana tuh, ya kita bisa ke sana. Ya, ketika kita nggak disuruh juga, kita nggak punya keinginan pribadi untuk melakukan hal-hal seperti ini. Jadi jangan dibayangkan nanti ketika kita masing-masing sudah punya tubuh kebangkitan, terus kita nggak songong-songongan. Gue mau nonton Manchester United, tiba-tiba ada di stadion Manchester United. Aku mau ke London, tiba-tiba kita bisa di London. Bosan di London, tiba-tiba aku mau ke Menara Eiffel terus tiba-tiba di Paris. Kita nggak bisa seperti itu. Karena kalau sudah dalam tubuh kemuliaan Tuhan, ya,
Kita itu hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nggak mungkin punya keinginan pribadi lagi. Kurang lebih seperti itu, saudara. Ya. Lanjut ya. Nah, sama, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas ngomong begitu, Yesus nggak ada di situ. Ketika Yesus menampakkan diri dan Thomas ada bersama murid-murid, Yesus mengucapkan itu. Berarti Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh Thomas. So, saudara, Yesus mendengar apa yang sedang kau katakan hari-hari ini. Tentangnya kah? Pertanyaan kamu tentang dirinya kah? Apapun itu. Ya, ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, ini luar biasa. Ini pernyataan iman. Ya Tuhanku dan Allahku. Jadi bukan cuma Tuhan, tapi Allah. Di momen ini akhirnya Thomas mengucapkan pengakuan imannya bahwa Yesus bukan cuma rabinya atau gurunya, tapi adalah Tuhan dan Allahnya. Ya, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Jadi saudara, kita bersama-sama di sini belajar bagaimana iman itu harus diekspresikan. Makanya setiap saya doakan, saya selalu mengajak saudara, paling tidak bukan mengajak lah, saya selalu berdoa begini, ya Tuhan, malam hari ini Kaulah Tuhan Juru Selamatku yang hidup. Aku percaya kembali, mengaku imanku bahwa Kau Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Dalam ibadah Minggu Raya juga saya selalu begitu. Sebelum saya tutup dengan doa berkat, saya ingin mengajar saudara untuk mengucapkan pengakuan iman. Ketika kita terbiasa mengucapkan itu, ya nanti ketika dikondisikan dan Tuhan izinkan kita harus menghadapi ancaman, pengakuan iman yang harus diucapkan oleh kita di bawah todongan senjata oleh antikristus misalnya, kita udah terbiasa gitu. Jadi kan nggak mungkin menjadi biasa kalau kita tidak biasakan. Nangkap ya saudara ya? Kayak membaca Alkitab seperti ini setiap malam, kalau saudara sebelumnya tidak pernah melakukannya, kan nggak jadi kebiasaan. Dengan saya mengajak saudara baca 1 pasal sehari lewat program ini, saudara akhirnya mulai ada ritme baca 1 pasal sehari lewat program ini. Lama-lama saudara mungkin punya kebiasaan sendiri, nggak butuh program ini lagi, saya mau baca sendirilah. Itu malah bagus. Jadi akhirnya punya kebiasaan. Kebiasaan itu harus diciptakan, saudara. Ya. Thomas dalam momen ini untuk pertama kali dia mengucapkan itu, ya karena dia melihat, akhirnya percaya. Logika dia akhirnya harus mengakui bahwa benar, guruku sudah bangkit. Maka dia ekspresikan, ya Tuhanku, ya Allahku. Nah kita sekarang ini kan harus menjadi orang yang kata Yesus lebih baik nggak melihat tapi percaya. Maka percaya kita harus diekspresikan seperti kalimatnya Thomas kepada Yesus, ya Tuhanku, ya Allahku. Maka biasakanlah saudara mengucapkan ini dalam doamu pribadi atau dalam interaksimu kepada Tuhan, ya sambil ngobrol gitu, Tuhan Kaulah Tuhan Yesus, Kaulah Tuhan Juru Selamatku yang hidup, ya Tuhan Kaulah pemilik hidupku dan lain sebagainya. Itu coba diucapkan, lama-lama kebiasaan. Kalau kebiasaan jadi natur, ya sehingga ketika kita membutuhkan sesuatu untuk itu penting diucapkan, jadi keluar dengan sendirinya gitu saudara. Gitu ya saudara ya. Lanjut, masih ada ya ayat berikutnya. Bersama saya kita baca perikop yang baru ayat 30. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Yohanes akhirnya mengakui bahwa yang saya bilang di awal-awal tadi, ya, Injil Yohanes itu seolah-olah Injil yang tidak sistematis, meloncat gitu. Dia fokus pada awal pelayanan Yesus, dia cukup panjang di situ, bicara soal bagaimana ada interaksi Yohanes Pembaptis dengan Yesus, yang kita nggak bisa ketemu di Injil lainnya. Tapi di Injil Yohanes kita bisa ketemu, ya. Ada cukup panjang gitu. Terus juga ada cerita soal pelayanan pertama Yesus di Kana, pemilihan murid-murid, ya. Itu spesifik ya, seolah-olah pertemuan pertama Yesus dengan murid-murid itu agak panjang gitu, tiba-tiba langsung menuju pada kisah akhir dari Tuhan Yesus. Meskipun kita ketemu ada mujizat yang dilakukan di momen-momen Paskah. Paskah pertama, Paskah kedua, Paskah ketiga. Tapi itu tidak
kronologis gitu ya, loncat gitu ya. Dan rupanya Yohanes mengakui bahwa masih banyak cerita soal Yesus yang nggak dicatat. Masih banyak cerita Yesus dengan murid-muridnya, termasuk aku yang tidak aku catat. Ya. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias, Anak Allah, supaya kamu dan imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Yohanes memang sudah punya tujuan bagaimana dia mau menceritakan soal Yesus. Jadi Injil ini memang ditulis oleh Yohanes dengan kesadaran bahwa dia hanya ingin mencatatkan sesuatu saja. Tidak semuanya, begitu saudara. Ya, coba kita kembali. Ya, jadi Yohanes yang kita pahami akhirnya sekarang ini menuliskan Injil Yohanes sudah dengan tujuan. Dia sudah punya goal, dia menulis apa saja tentang Yesus. Ya, tentu apa yang dia tulis itu selain ada keinginan dirinya, karena nggak mungkin dia tidak punya keinginan dalam menulis kisah ini, tentu dengan hikmat dan pertolongan dari Roh Kudus. Sehingga kalimat-kalimat, kata-kata yang tersusun yang kita bisa baca sekarang ini ya dalam naungan Roh Kudus semuanya. Itu yang kita imani, saudara. Tapi Yohanes menyadari bahwa ada banyak cerita yang belum kutulis. Ya. Jadi memang kisah Yesus dengan murid-muridnya, mujizat yang dilakukannya bukan semata hanya ada sekitar beberapa yang kita bisa ketemu dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada banyak lain. Pengaruh Yesus dalam tahun-tahun ketika dia hidup melayani Bapaknya itu begitu sangat signifikannya dalam kehidupan orang Israel. Kita tahu bahwa imam sekelas Nikodemus aja percaya. Yusuf Arimatea yang jelas punya hubungan dengan Pilatus, orang kaya, percaya. Ya. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Di mana ada orang banyak mempercayai seseorang yang sebenarnya tidak punya darah Lewi. Yesus kan bukan darah Lewi, dia orang Yehuda, suku Yehuda. Bahkan beberapa orang juga tidak mempercayai Yesus adalah Mesias karena tidak secara jelas Yesus itu bisa dikenali orang banyak dengan sebagai salah satu keturunan dari Daud. Ya. Bahkan lahirnya di Bethlehem pun kalau kita ikuti tadarusan Yohanes ini, Injil Yohanes ini, itu tidak diketahui oleh banyak orang. Makanya Yesus dikenali sebagai orang Nazaret. Apakah ada yang hebat dari Nazaret? Mesias itu harus datang dari Bethlehem, kurang lebih begitu kan? Kota Daud, itu yang diinformasikan di Injil Yohanes awal-awal ketika ada banyak orang yang memberikan informasi kepada Herodes dan Herodes mencari tahu ya Mesias itu dari mana. Sehingga cerita soal Yesus lahir di Bethlehem itu tidak diketahui oleh orang-orang ketika Yesus sudah dewasa. Jadi banyak cerita yang tidak tercatat memang saudara ya. Jadi dalam hal ini bagi saya apa yang dicatat oleh Injil Yohanes sudah cukup. Dengan apa yang dikatakan Yohanes kita bisa baca, itu bisa membuat kita beriman. Dan iman kita yang bertumbuh karena pembacaan Injil Yohanes ini membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup dalam namanya. Memperoleh Zoe, kehidupan yang bukan cuma lekang oleh usia 70-80 tahun nantinya kita mati dan dikubur jadi debu. Tapi Zoe, hidup selama-lamanya. Maukah kau hidup selama-lamanya? Maka taruh tanganmu di dada, bilang aku mau beriman pada Yesus. Percayalah Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat. Jadikan dia pemilik hidupmu. Berserah padanya, ikuti perkataannya. Kalau jatuh dalam dosa, khilaf kita, minta ampun sama dia. Pengampunannya diberikannya buat kita. Jangan buat dosa lagi. Kau jaga itu terus ritme hidup seperti ini sampai akhir hidup. Hidup yang sesungguhnya. Zoe, hidup selama-lamanya bersama dengan dia akan menjadi kenyataan buat kita, buat saya, buat kau. Haleluya. Amin. Semoga diberkati dan semoga semakin mengenal Tuhan. Semoga jadi orang Kristen yang semakin memahami imannya, mengembangkan imannya, mempraktekkan imannya, jadi berkat bagi banyak orang lain karena imannya. Jangan lupa dukung doa. Tinggal beberapa hari lagi The Way Convention 17 Agustus. Saya sungguh butuh dukungan saudara. Ya, puji Tuhan, semua kebutuhan kami untuk dana dan lain sebagainya dengan cara Tuhan yang ajaib tercukupi, dan kami masih butuh satu, yakni dukungan doa saudara.
kami sendiri, saya jujur aja sedang doa puasa hari ini untuk dukung acara ini akan jadi berkat. Dan saya meminta saudara kalau memang siap untuk puasa bisa dukung buat kami puasa juga. Tapi kalau tidak, is okay, doa saja. Karena semakin banyak orang yang berdoa buat acara ini akan berdampak luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Makasih ya saudara ya. Kita bersama-sama melayani Tuhan. Kami The Warriors mengerjakan bagian kami. Saudara simpatisan jemaat atau kawan kami, kawan sekerja dalam Tuhan, ikut mendukung dalam doa. Sama-sama kita bahu-membahu sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah belajar memahami dari pembacaan Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan Selamat kami yang hidup. Dan malam hari ini kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami hanya untuk Tuhan. Kaulah pemilik hidupku sepenuhnya. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Sampai ketemu esok malam, Minggu malam. Kita ibadah besok. Habis ibadah malam jam 9. Kalau saudara nggak capek, ikuti tadarusan Alkitab kita. Kita lanjutkan. Kalau capek, silakan istirahat. Mungkin cari Senin pagi atau waktu lenggangmu untuk mengikuti tadarusan yang tidak kita ikuti di Minggu malam esok. Ya, kalau ada waktu ikuti terus. Karena saya percaya firman yang kau dengar tidak akan kembali sia-sia. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.